Ya puji nama Tuhan. Shalom semuanya yang ada di rumah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan. Kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semuanya angkat tanganmu, lambaikan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari lebih semangat lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. 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 Biar suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari sama-sama kita satukan hati kita masuk ke hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kekuatan di jiwa kami Tuhan berasal dari-Mu Bapa. Selalu mengucap syukur Tuhan padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena-Mu kami dapat berdiri di sini Tuhan sampai detik ini. Kekuatan di jiwaku
ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Bapa, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami lepaskan Tuhan, melepaskanmu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama katakan tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami lepaskan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kami kan teguh
Haleluya. Kami bersyukur padamu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang kudus. Terima kasih Yesus. Holy God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty power, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Mari saya undang semuanya, kita bangkit berdiri. Katakan holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Mari sambil angkat kedua tanganmu, katakan holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore, forevermore. Faithful Savior, mighty power, the glory of our Lord, we praise you forevermore. We praise you, we praise you forevermore. We praise you Puji Tuhan, saudara-saudara Shalom, jemaat IHK dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dan kita mengucap syukur kalau tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan dan saya percaya semua diberkati. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau ajak semuanya bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Lalu kita tundukkan kepala, kita berdoa supaya pemberitaan firman ini benar-benar bukan hanya menjadi satu hiburan, tetapi firman itu berkuasa atas kita semuanya. Mari semua bangkit berdiri, tundukkan kepala. Saya mau berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, jemaat-Mu dimanapun berada. Sekarang kami membuka hati kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan Engkau mengurapi setiap kami juga kepada hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah pengurapan-Mu itu penuh atas kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami buka hati kami. Terima kebenaran firman-Mu. Kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, minggu terakhir bulan Februari, saya akan menyelesaikan tema kita. Dan saya akan memberikan judul khotbah pagi hari ini adalah untuk berubah kita perlu kuasa Allah. Nah, saudara-saudara, untuk berubah kita perlu kuasa Allah, ya. Kenapa kita membutuhkan kuasa Allah, ya? Karena perubahan itu bukan seperti yang kita bayangkan, seperti sebuah definisi bahwa berubah itu begitu mudah, tidak, saudara ya. Inovasi memang adalah perubahan. Perubahan itu dimulai dari spirit minggu yang lalu, ya. Lalu untuk berubah kita membutuhkan kuasa Allah. Kenapa, saudara? Sebab di dalam kita mau berubah itu sebetulnya kita punya musuh, ya.
Kita memiliki musuh dan musuh kita ini bukan siapa-siapa. Tapi musuh kita itu adalah diri kita sendiri, saudara-saudara. Kemalasan kita barangkali. Lalu apalagi? Kedegilan hati kita, ketidakrendahan hati kita. Ya, secara kedangkalan pengetahuan spirit kita. Ya, membuat kita ini mau berubah tetapi tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan perubahan ini. Saya ulangi. Ya, seringkali kita mau berubah tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perubahan itu sehingga apa yang terjadi? Gagal di tengah jalan, saudara-saudara. Maka itu inovasi yang adalah diisi dengan sebuah perubahan. Kita membutuhkan kuasa Allah, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah benar-benar berubah. Amin. Bukan hanya berubah yang semu. Saya dulu merokok sebelum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tentunya sebelum jadi pendeta, saudara. Untuk melepaskan rokok ini, saudara, dan teman saya berkata, rokoknya dibaptis dulu katanya. Ya, jadi saya ambil satu batang rokok begitu lalu dibaptis. Ya, saya tidak ngerti maksudnya apa. Ya, dibaptis kan basah rokoknya. Lalu setelah basah, ya coba disulut. Ya mana bisa basah disulut. Segala macam cara, ya didoakan dan seterusnya. Ya, apa yang terjadi, saudara-saudara? Hanya sementara. Perubahan itu hanya terjadi sementara. Ya, lalu ketemu teman-teman mereka berkata, "Hei, kamu ya, dulu ngerokok ya. Dulu kalau waktu ngerokok itu nggak ada yang nawarin rokok." Tapi begitu tidak merokok, banyak teman-teman nawari merokok. "Mari rokok, ayo ini enak, ini baru, ini," dan seterusnya. Kambuh lagi. Saudara, kambuh lagi sampai suatu hari saya mengerti bahwa itu nggak ada gunanya. Saya lepaskan, saya membutuhkan kuasa Tuhan, saya berubah. Apa yang terjadi? Semenjak itu sampai hari ini, saya tidak pernah merokok lagi. "Pak, merokok kan tidak berdosa." Ya, tapi itu sebuah ikatan. Saudara-saudara ya, jadi musuh kita dalam perubahan, bukan orang lain. Tapi musuh kita adalah diri sendiri. Ya, maka itu hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya mau saudara membaca dulu di dalam Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-24. Ya, kenapa perubahan kita membutuhkan kuasa Allah? Alasannya ini yang pertama, saudara. Ya, aku manusia celaka. Siapakah yang akan ya melepaskan aku dari tubuh yang mati ini? Ya, dari tubuh kita ini tubuh berdosa, manusia celaka. Saudara, Alkitab juga berkata tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka itu dalam kita kehilangan kemuliaan Allah, kita membutuhkan Allah, lalu kita berubah bersama dengan Allah. Karena perubahan ini bukan program kita sendiri, inovasi. Ya, yang ditandai dengan perubahan itu bukan programmu, bukan programku. Tetapi itu programnya Tuhan. Kita tinggal ngikuti program Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, maka perubahan itu terjadi dan kita akan menerima seluruh janji Tuhan untuk kehidupan kita. Yang mau menerima janji Tuhan, lambaikan tangan saudara, lalu berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, haleluya. Sekarang kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Suratan Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-10, Alkitab berkata, perikopnya berjudul, "Semua adalah kasih karunia." Jadi, kalau kita bisa berubah bukan karena kita hebat. Kalau kita bisa lebih baik daripada hari kemarin, ya bagi rekan-rekan yang kemarin yang tanggal 12 yang lalu merayakan Imlek, ya mereka berkata, ya selamat tahun baru, gongsi facai dan seterusnya. Ya, berubah dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Apa yang berubah? Imleknya juga berubah, angpaunya juga berubah. Tapi ketentuanmu ya untuk bahagia bukan ditentukan dari berkat banyak atau sedikit yang kita terima, tapi paling tidak kita bisa sehat sampai hari ini, itu sudah berkat yang luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Efesus 2, 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh
yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ya, jadi ada roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, harus dimarahi, harus dimurkai, harus dikutuk, ya. Sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu, ya tentunya saya juga, diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10 bersama-sama, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, saudara dan saya itu buatan Allah. Ya, bukan made in negara mana-mana. Tapi kita itu made in Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ulangi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Perubahan kita membutuhkan kekuatan Allah. Tidak bisa kita berubah sendiri. Sebab program perubahan itu bukan program kita. Kalau kita menggunakan program kita untuk mengubah diri kita, yang ada hanya keputusasaan. Yang ada hanya ketidakmampuan. Inovasi program gereja tahun 2021, tema besar gereja IHK, tidak akan pernah bisa terjadi ketika kita melibatkan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Ketika kita meninggalkan programnya Tuhan, yang ada capek, saudara. Yang ada pertikaian. Yang ada letih lesu dan berbeban berat. Tadi saya katakan, ya, musuh besarnya itu siapa? Bukan orang lain, tapi diri sendiri. Kenapa? Ya, diri sendiri, ya. Kenapa? Karena kita ini tadi dikatakan, saudara, kita ini orang berdosa. Kalau kita ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, Tuhan punya program untuk mengubah kita, memberikan terobosan inovasi atas hidup kita. Supaya apa? Supaya selagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini, seluruh janji Tuhan kita nikmati. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar, mati masuk surga. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa kita perlu kuasa Kristus di dalam perubahan ini? Mengapa kita perlu kuasa Tuhan di dalam perubahan ini? Saudara, sebelum itu ya kita lihat ayat yang ke-1 tadi ya. Ini luar biasa dari Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenapa kita membutuhkan kekuatannya Allah dalam perubahan ini? Alasan yang pertama, saudara, karena kini adalah orang berdosa, kita semua orang berdosa. Tidak ada yang layak, tidak ada yang mampu. Hanya Tuhan yang memampukan kita. Hanya Tuhan yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mengerti, katakan amin. Ya. Lalu ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Perhatikan, ya, seringkali kita mengikuti pola pikir duniawi. Seringkali cara bergereja melibatkan pola-pola duniawi. Sehingga kekristenan yang intinya adalah spirit, kekristenan yang intinya kuasa, di dalam perkataanmu ada kuasa. Dua tanganmu ada kuasa, ya. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Ya.
sumber-sumber dari dunia masuk ke dalam iman gereja. Sehingga tampilan gereja hari-hari ini, saudara lihat, ya, banyak sekali orang-orang yang sukanya hanya apa? Ya, kalau tentang berkat, tentang kesembuhan, waduh luar biasa. Tetapi kita lupa ada harga yang harus dibayar. Bahwa kita harus berubah, kita harus bertobat, kita harus meninggalkan pola hidup yang lama. Berjalan bukan dengan cara dunia, berjalan menggapai anugerah Tuhan dengan cara ilahi, dimulai dari spirit kita. Amin. Ya, 2 minggu ini saya sampaikan firman Tuhan, agak tensinya sedikit lebih tinggi daripada hari-hari yang lalu. Ya, karena kita harus mempersiapkan memasuki era baru, saudara-saudara ya. Bukan hanya era dunia, tapi era spirit di dalam Tuhan. Inovasi itu membutuhkan sebuah perubahan. Minggu yang lalu saya berkata, inovasi tanpa perubahan itu hanya kepura-puraan. Ya, kekristenan tanpa pertobatan itu topeng, saudara-saudara ya. Gereja tidak mengajarkan spirit itu bohong. Ya, Kristen tanpa iman, tanpa harus ada pengorbanan, menyalibkan kedagingan kita, itu adalah sebuah pengkhianatan. Perhatikan, ya. Jadi kita harus berubah, ya. Lalu di ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, jadi kita harus hidup meninggalkan hawa nafsu duniawi. Bagaimana kekristenan kita hari-hari ini? Dulu sebelum masa pandemi, seringkali kita berkata, ya, semua anugerah Tuhan. Karena semua masih ada. Ya, bisnis masih lancar. Keuangan masih normal. Dompet belum kering. Perbendaharaan masih banyak. Tapi begitu kita memasuki masa-masa yang seperti ini, apakah kedagingan kita mulai muncul lalu kita mulai bersungut-sungut? Apakah kita mulai memakai cara-cara yang licik, cara-cara yang lain? Suatu hari, saudara, saya ditelepon oleh jemaat virtual. Ya, dia berkata kepada saya, "Pastor, tolong saya didoakan." Saya bertanya, "Suamimu kerja apa?" Lalu dijawab, "Kerja ini." "Kamu kerja apa?" "Kerja ini." "Tapi ini pekerjaan, Pastor. Sebetulnya ini pekerjaan pura-pura. Tapi pekerjaan utama kami adalah menipu," katanya. Bagaimana cara Anda menipu? Ya, saya tidak perlu menjelaskannya. Tapi saya tekankan kalau Anda tidak bertobat, ya, maka maut sudah mengangakkan mulutnya. Ya, bukan hanya menggigit kamu. Maut akan menelan hidupmu bersama dengan keturunan-keturunan. Perhatikan, ya. Jadi kalau kita mengalami persoalan, jangan hawa nafsu kedagingan kita yang muncul. Datang kepada Tuhan. Katakan sama-sama, datang kepada Tuhan. Ya, ingat kasihnya Tuhan. Ingat anugerahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti kita akan bisa berubah. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Tapi kita membutuhkan anugerah Tuhan. Terus yang minggu yang lalu saya berkata tentang spirit. Coba saya mau bicara lagi ini tentang, ya, tentang ada tubuh, ada jiwa, ada hati di dalamnya. Ada roh, ada hati. Maaf ya. Jadi tubuh, jiwa, roh. Di antaranya itu ada hati nurani. Saudara perhatikan. Ya, perubahan itu dimulai dari situ. Hati nurani yang saudara lakukan sendiri, yang saudara sudah kosongkan barangkali. Enggak ada artinya apa-apa kalau Anda tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam hati nuranimu. Pada waktu Roh Kudus masuk dalam hati nuranimu, engkau akan dituntun. Dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Dari yang dulu tidak bisa berubah, sekarang bisa berubah. Amin. Banyak orang Kristen hari-hari ini Kristen nyinyir. Kristen kagetan. Ya, ada orang melakukan, hamba Tuhan melakukan ini dan itu, dikomentari. Supaya apa? Subscribe-nya banyak. Supaya apa tujuannya? Duit masuk. Dia lupa, ya, bahwa dia tidak pernah melakukan apa-apa. Tapi hamba Tuhan ini, dia melakukan apa-apa. Ya, dia memperkenalkan dunia kepada Kristus. Kenapa? Karena batinnya diisi oleh Roh Allah.
Hidupnya berubah, dulu siapa, sekarang siapa. Pak kok bisa? Biarkan aja. Paling tidak dunia mengerti bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah pembuat kuasa, pembuat mujizat. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saudara, lalu gimana ya supaya kita ini bisa berubah oleh kuasa Roh Allah? Ya, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita? Ya, diperlukan kuasa Kristus ya, untuk berubah karena apa? Kuasa kita manusia tidak mampu melakukannya. Perubahan itu juga bukan satu rancangan tadi saya sudah katakan. Bukan rancangan kita. Tapi perubahan itu rancangannya Tuhan. Ya. Perubahan itu dimulai dari spirit. Ini saya ulang-ulang terus supaya kita mengerti. Ya. Bukan dari luar spirit masuk ke kita. Tapi dari dalam batin kita yang sudah diisi oleh kuasa Allah. Kuasa firman, kuasa Roh Kudus itu. Maka akan mengubah hati nurani kita. Sehingga jiwamu sukacita. Ya, rohmu ya luar biasa menyala-nyala. Dan tubuhmu sehat walafiat. Oleh karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, 3 tips, 3 hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa merasakan perubahan ya oleh anugerah Tuhan. Ya, kalau di sini saya tulis biarkan kuasa Allah bekerja sempurna mengubah kita. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Yang pertama, ya, kita harus menerima kasih dan rahmatnya Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Rahmatnya besar, kasih karunia-Nya besar, berkat-Nya besar. Makanya kita punya cita-cita harus besar. Kita punya visi harus besar. Amin. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Katakan sama-sama, Yesusku Yesus yang besar. Coba kita baca ayat yang kelima dan yang keenam. Ya. Dari Efesus 2 ayat 5 dan ayat yang keenam. Ya. Caranya nomor 1 seperti ini. Perhatikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karunia kamu diselamatkan. Katakan sama-sama, aku diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ulangi, 2, 3. Aku diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu perpuluhannya banyak, bukan karena kamu pengurus gereja, bukan karena kamu gembala jemaat, bukan karena kamu ketua sinode, bukan karena kamu orang kaya, tetapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, mari kita menerima kasih dan rahmat-Nya yang besar. Ya, ada lagu Ingat Kasih-Nya, coba. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Katakan besar, besar kasih Allah pada kita. Refrennya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan
puaskan hasratku. Katakan sama-sama, besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Jadi kasih Allah itu besar atas kehidupan kita. Bukan kecil, ya. Kita harus menyadari akan hal ini supaya kita mengerti bahwa ada kuasanya Tuhan yang kalau kita bebaskan bekerja dalam kehidupan kita, maka kuasa Allah itu memberi kekuatan kepada kita untuk kita berubah. Amin. Sekali lagi, kalau Anda mengandalkan kekuatanmu sendiri, ya, maka hanya akan sampai di pertengahan jalan. Ya, itu sudah bagus. Yang sering terjadi adalah kembali ke masa lalu. Saudara-saudara. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Luar biasa, saudara. Tadi pagi saya juga menerima kabar. Karena hari-hari ini paparan virus corona begitu luar biasa, saudara ya. Dan teman saya ini berkata seperti ini. Ya Pak, ada yang meninggal dunia. Bapak tahu si A, si B, keluarga ini. 2 orang ini orang hebat. Ya, uangnya banyak. Lalu dia meninggal dua-duanya, Pak. Bapak tahu enggak? Jadi dia menghabiskan 2 miliar rupiah. Karena dia sakit, dia pengen sembuh. Ya, setiap orang sakit pasti pengen sembuh. Tapi dia tidak mencari Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dia mengabaikan kasih karunia Tuhan, dia mengabaikan rahmat Tuhan yang besar. Dia andalkan kemampuan sendiri. 2M melayang. Maaf ya, dia pun juga meninggalkan dunia ini. Saudara, biarkan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Biarkan dia terus memampukan kita untuk kita bisa berubah. Iman kita berubah. Pengharapan kita berubah hanya berharap kepada Tuhan. Tidak mengandalkan manusia. Kasih kita benar-benar kasih yang sempurna. Sebab kita mengandalkan hanya menerima kasihnya Tuhan. Lalu kita bisa menjadi apa? Saluran kasih bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Puji Tuhan. Kedua, ya, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara. Ayat yang kelima dan yang keenam. Maaf ya, ayat yang kelima dan yang keenam. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Luar biasa, ya. Ini yang kedua ini kalau saya boleh meringkas artinya adalah tetaplah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan meninggalkan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Kesempatan karena gereja masih on-site. Kesempatan untuk meninggalkan Tuhan, kembali ke masa lalu. Saudara, yang ada apa? Yang ada kebinasaan. Tapi kalau saya tetap mencari Tuhan, saudara mencari wajah Tuhan, ya, dan tidak meninggalkan kasih karunia Tuhan apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya, maka kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita ini memampukan kita untuk kita berubah, untuk menggapai, menikmati seluruh janji Tuhan di muka bumi ini. Amin. Ya. Caranya gimana, Pak? Ya, saudara, caranya adalah jaga spirit kita. Jaga kekudusan hidup kita. Jangan orang lain begitu, kita ikut begitu. Jangan yang sana begitu, ya Anda ikut begitu. Tetap pada pendirianmu. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Lalu saudara juga menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang punya kuasa. Yohanes 1 ayat yang ke-12, kita punya kuasa sebab kita ini adalah anak-anak Allah. Pasti Anda dibedakan. Ya, kalau Anda mengerti ini maka Anda tidak akan pernah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Katakan sama-sama, hidup dalam kerendahan hati. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tapi saya akan membaca ayat yang ke-8, 9, 10. Sebab oleh
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah, ya. Tuhan memberi dengan cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, saudara, jadi jangan merendahkan, menyombongkan diri. Tuhan itu benci dengan orang yang meninggikan diri. Tapi Tuhan sayang kepada orang yang merendahkan hati. Orang yang rendah hati itu pasti dia cirinya mau belajar, mendengarkan masukan dari orang lain, nurut dengan pemimpin, taat kepada Tuhan. Bahasa Jawanya tidak ngeyelan. Ya, mau bangun pagi berdoa mencari Tuhan, baca firman Tuhan, itu orang yang rendah hati. Sebab dia tahu kemampuannya terbatas, sebab dia ngerti kekuatannya terukur. Saudara-saudara ya. Maka dia cari Tuhan. Ya. Mari hari-hari ini, dalam masa-masa seperti ini, kita berubah. Pola pikir kita berubah. Spirit kita berubah. Cara kita beriman berubah. Ya. Pengharapan kita berubah. Dan saya percaya, inovasi Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saya mau berdoa buat Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Haleluya. Terima kasih Bapa. Firman yang sederhana ini menutup untuk kami bulan Februari ini. Dan kami bersyukur, kami sudah dimengertikan dari serial khotbah. Oh, inovasi adalah perubahan. Kami percaya Tuhan, berkat yang dan anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada setiap umat-Mu, membuat kami hidup dalam kesejahteraan Kristus. Bukan hanya materi, tapi dimulai dari spirit kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami membutuhkan kuasa-Mu yang akan menuntun kami kepada proyek perubahan besar ini. Karena kami tahu perubahan itu bukan program kami, tapi programnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. 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 Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online pada pagi hari ini. Semua boleh berjalan dengan baik Tuhan, kami percaya semua karena penyertaan-Mu, karena pimpinan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami bersyukur untuk setiap firman yang telah kami dengar Bapa, kiranya setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan setiap kami yang melayani pada pagi hari ini. Terlebih lagi Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala kami, Pak Paulus Eko yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati beliau bersama dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya, pelayanannya, kesehatannya Engkau berkati Tuhan, sehingga apapun yang dia kerjakan lakukan Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil dan beruntung. Engkau juga memberkati semua teman-teman kami, para pemusik, WL Singer, Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan, Tuhan juga menyertai memberkati. Engkau memberkati juga seluruh jemaat-jemaat IHK Tuhan dimanapun berada. Engkau menjagai, melindungi mereka Tuhan, memberkati mereka. Setiap apapun yang mereka butuhkan, perlukan, Engkau yang mencukupkan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati gereja satelit yang di Bogor, Bandung, dan juga di kota Tuhan. Engkau memberkati bersama dengan gembala-gembala pelaksana dan juga semua jemaat yang Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah pada pagi ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah apapun yang kami kerjakan, lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang Tuhan, kami akan memperkatakan kata-kata iman. Mari kita semua sama-sama katakan 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga.
Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kata-kata iman yang kami ucapkan itu terjadi dalam hidup kami. Hidup kami diberkati, kami dipulihkan, hidup kami di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami pulang Tuhan, kami juga akan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat IHK dimanapun Anda berada, bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, terima berkat yang melimpah-limpah daripada Bapa di surga. Jemaat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah daripada Bapa di surga, dalam anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai, menuntun, memimpin, membimbing kita, dan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.